Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Muhammad Zakia Fauzi. Untuk video kali ini kita melanjutkan dari video sebelumnya terkait program linear untuk matematika wajib di kelas 11. Oke, sebelum kita sudah bahas program linear, apa yang disebut program linear itu adalah cara atau metode untuk penyelesaian dari nilai optimum ataupun nilai minimum ataupun nilai maksimum. Nah, di sini ada dua caranya untuk menyelesaikan itu. Yang pertama itu kita buat model matematikanya, lalu yang kedua itu baru kita cari nilai optimumnya dari fungsi objektifnya. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas yang pertama, untuk merubah model matematikanya, untuk kita buat model matematikanya. Oke, di sini kita bahas model matematika ya, model matematika program linear. Apa yang disebut dari model matematika program linear itu adalah persoalan dalam program linear yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum. Nah, di sini program linear biasanya soalnya itu berbentuk soal cerita. Nah, model matematika itu dari soal cerita seperti pelajaran di kelas 10 yang persamaan linear 3 variabel. Itu kan soal cerita. Nah, di sini kita sama pakainya soal cerita, kita rubah ke bentuk matematika atau yang disebut juga itu model matematika. Nah, model matematika. Oke. Lanjut, kita langsung masuk ke contoh soal deh. Contoh soal model matematika. Yang pertama, luas daerah parkir 360 meter persegi. Luas rata-rata sebuah mobil 6 meter persegi dan luas rata-rata bis 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut dapat memuat paling banyak 30 kendaraan roda 4. Nah, roda 4 di sini dalam kurung mobil dan bisnya. Terus maka model matematikanya adalah, oke, yang pertama kita tentukan dulu. Kita tentukan ini subjeknya dulu. Nah, ini kita lihat subjeknya itu kan mobil dan bisnya. Oke, tadi kan kita udah sebelum video ini kita bahas materi prasyarat yaitu pertidaksamaan linear dua variabel kan. Berarti kita harus menentukan variabelnya. Nah, subjeknya itu kita ganti menjadi sebuah variabel misalkan x dan y-nya. Nah, ini tapi bukan subjeknya aja untuk yang diganti variabel, tapi jumlah dari subjeknya juga. Misalkan mobilnya 2 mobil, nah tetap kita ganti dengan x. Nah, ini makanya di sini saya sebut dengan banyak mobil dan y-nya itu banyak bis. Berarti mobilnya itu x, y-nya itu bis. Oke, kita langsung lihat di tabelnya. Nanti kita bentuk tabel lah. Yang pertama untuk jenis kendaraan X sama Y karena ada mobil dan juga bis. Untuk jumlahnya ini kan sebuah mobil berarti kan 1 dan rata-rata bis ini kan kita pakainya untuk satuan. Terus luas lahannya untuk mobil itu 6 meter persegi dan untuk bis itu 24 meter persegi. Nah, di sini ada daerah parkir tersebut dapat memuat paling banyak 30. Nah, ini persediaan dari jumlah kendaraan nih, paling banyak itu 30. Itu termasuk keduanya antara mobil dan bis. Nah, kita tulis 30. Terus luas daerah parkir. Nah, ini daerah parkirnya itu ada 360 persegi. Nah, ini semua nih lahan parkirnya nih. Tanah kosongnya. Oke, sekarang kita cari yang pertama dulu nih, jumlah kendaraan. Caranya gimana? Berarti dari jenis kendaraan nih, X-nya, variabelnya kita kali aja nih. Jadi, kali 1. Berarti kan X. Terus, karena di sini jumlah, berarti itu tandanya ditambah. Nah, tambah yang bisnya nih. Tadi kan mobil, sekarang bisnya. Berarti Y. Nah, untuk persediaannya itu 30 mobil paling banyak.
Nah, itu paling banyak, berarti dia tidak bisa lebih dari 30, berarti tandanya itu lebih kecil sama dengan, karena 30 dia masih muat. 30. Nah, ini untuk yang pertama nih, untuk jumlah kendaraan. Terus yang kedua nih, yang luas lahan. Caranya sama nih, untuk variabel kita kali ke luas lahan. Oke, jenis kendaraan kita kali luas lahan. Berarti X dikali 6, berarti kan 6X. Terus juga Y, yang Y kita kali ke sini, 24. Berarti ditambah 24X. Nah, luas lahannya 360. Berarti dia nggak bisa lebih dong dari 360, karena kan ini luas parkirannya. Oke, berarti makanya tandanya juga sama, lebih kecil sama dengan, kan 360 itu bisa pas. Oke, nah kita sederhanain. Kalau misalkan 6X plus 24, ini Y ya, 24Y kecil sama dengan 360, itu kan bisa dibagi semua nih, 6, 24, 360, berarti kita bagi 6. 6 bagi 6 itu kan X, ditambah 24 bagi 6 itu kan hasilnya 4. Ini 4 ya, 4Y lebih kecil sama dengan 60 bagi 6, berarti kan hasilnya 60 nih. Nah, lebih kecil sama dengan 60. Nah, ini udah dapat nih. Ini yang pertama, ini yang keduanya nih. Nah, ini model matematikanya, lihat sini. Nah, ini model matematikanya, berarti dia ada dua pertidaksamannya. X plus Y lebih kecil sama dengan 30, dan X plus 4Y lebih kecil sama dengan 60. Oke, kita lanjut yang kedua nih, kita lihat. Sini ada seorang peternak menginginkan ternaknya mendapatkan makanan yang mengandung paling sedikit 24 gram zat besi dan 8 gram vitamin tiap hari. Satu takaran jagung memberikan 2 gram besi dan 5 gram vitamin. Sedangkan satu takaran padi memberikan 2 gram zat besi dan 1 gram vitamin. Peternakan itu ingin mencampur bahan makanan tersebut untuk mendapatkan biaya yang semurah-murahnya. Buatlah model matematikanya. Sama, yang pertama langkah awal itu kita cari subjeknya. Subjeknya mana? Nah, ini subjeknya itu kan makanan nih. Berarti kita lihat subjeknya itu nih, takaran jagung sama takaran padi. Oke, kita permisalan bahan makanan, berarti kita rubah subjeknya menjadi variabel, sebuah variabel. Berarti X itu banyaknya jagung nih, X. Terus untuk takaran padinya itu Y. Nah, sudah ketemu untuk variabelnya, berarti kita tulis bahan makanan X dan Y. Nah, kita lihat di sini ada bahan apa? Ada kandungannya. Nah, kalau jagung itu 2 gram besi dan 5 gram vitamin. Oke, kalau untuk jagung kan X nih. Ini jagung, berarti 2 gram besi dan 5 gram vitamin. Terus sedangkan padi ini kan Y. Ya kan? Y 2 gram zat besi, ini 2 tabelnya, terus dan 1 gram vitamin. Nah, ini 1 gram vitamin. Nah, seorang peternak menginginkan ternaknya mendapatkan makanan yang mengandung paling sedikit. Nah, ini kan jumlahnya nih, paling sedikit di antara keduanya nih. 24 untuk kandungan zat besinya dan 8 gram untuk kandungan vitaminnya. Berarti dia sudah termasuk dari keduanya, takaran jagung dan juga takaran dari padi. Nah, oke, caranya sama seperti tadi. Kita lihat dulu di kandungan besinya nih. Di kandungan besi, oke, untuk yang jagung kita kali dulu X, 2X 2X ditambah takaran padinya berapa? Sama ternyata 2, berarti 2Y. Lihat, 24 gram paling sedikit, 24 gram paling sedikit loh, 24. Berarti dia tandanya itu lebih besar sama dengan, karena 24 itu kan juga termaksud, juga bisa.
Kalau pas-pasan 24. Oke. Ceritanya sama dengan lebih besar sama dengan. Oke, ini untuk yang kandungan besinya. Sekarang kita lihat yang kandungan vitaminnya nih. Caranya juga sama. Bahan makanannya kita kali, atau subjek atau variabelnya kita kali. 5 sama Y, yang Y-nya kita kali 1. Jadi kan 5X, untuk kandungan vitamin. 5X ditambah Y kali 1 kan Y. Berarti tandanya kita lihat. Dan 8 gram vitamin paling sedikit juga sama ternyata. Lebih besar sama dengan 8. Oke, untuk yang pertama ini kan bisa kita sederhanain. Kita bagi 2 semua nih bisa. 2X bagi 2 kan X. Plus 2Y bagi 2 kan Y. Ya kan? Lebih besar sama dengan 24 bagi 2, 12. Nah, sudah ketemu nih. Jadi kita memiliki udah ketemu nih dua variabelnya nih. Terus kita misalkan kalau misalkan ada soal seperti ini, berarti kita misalkan aja X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya itu lebih besar sama dengan 0, karena X itu tidak mungkin lebih kecil dari 0 karena dia hasilnya positif. Berarti ini syaratnya nih, X lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0 karena dia menghasilkan angka yang positif, nggak ada yang negatif. Kita lihat. Nah, ini model matematikanya berarti ada 4 nih. Ini yang pertama, 1, ini yang kedua, ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat. Nah, ini model matematikanya ini ada 4 bagian. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga nih, contoh soal yang ketiga. Untuk membuat barang A diperlukan 6 jam kerja mesin 1 dan 4 jam kerja mesin 2. Sedangkan untuk barang B diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 8 jam kerja mesin 2. Setiap hari kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 18 jam. Jika suatu hari dapat dihasilkan X barang A, Y barang B, maka model matematikanya. Oke, kita buat dulu. Kita cari dulu subjeknya apa nih. Ternyata barang. Barang A terdiri dari apa aja? Barang A dan juga barang B. Oke, berarti variabelnya kita rubah ke banyak barang. Ini misalan barang. Banyak barang A dan banyak barang B untuk Y. Oke, ini kita rubah ke variabel. Terus jam kerja mesinnya untuk A. Kita tulis jam kerja mesin 1 karena dia ada memiliki 2 mesin kan. Jam kerja mesin 1 untuk barang A itu 6. Terus 4 jam kerja untuk jam kerja mesin yang kedua, berarti 6 sama 4 nih untuk barang A. Ini kan barang A itu X. Nah, sekarang barang yang B, yang Y, kita ganti Y. Jam kerja yang untuk mesin 1 itu ada 4 jam. Terus mesin yang kedua itu 8 jam. Kayak kita tulis. Nah, karena keduanya ini berarti bekerja tidak lebih dari 18 jam. Tidak lebih. Berarti kan dia tidak bisa lebih dari 18 jam. Berarti dia harus kurang dari 18 jam. Nah, berarti tandanya lebih kecil sama dengan untuk jumlah kerja jam mesin dari dua mesin tersebut. Oke, langsung kita caranya masuk lagi sama seperti tadi nih untuk jam kerja mesin yang ke-1. Kita lihat di sini. Kita ganti kita kali X-nya sama 6 dan Y-nya itu sama dengan sama 4. Berarti kan 6X ditambah 4Y. Nah, lihat. Jam kerja dari kedua ini kan berarti dua-duanya mesin 1 sama mesin 2 itu pakai yang 18. Lebih tandanya kan udah diketahui nih 18. Lebih kecil sama dengan 18. Oke, kita langsung sederhanain aja deh. Bisa nggak nih? Sederhanain kalau dibagi berapa supaya semuanya ini bisa disederhanain. Oh, ternyata bisa nih dibagi 2. Di 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 18 bagi 2 kan 9. Oke. Terus ini yang pertama, kita udah ketemu
pertidaksamaan yang pertama. Terus sekarang kita yang kedua nih, yang jam kerja mesin 2. Nah, jam kerja mesin 2 itu ada 4x ditambah 8y dikecil sama dengan 18. Nah, ini sama nih, bisa disederhanain, berarti kita bagi 2. Ini semua kita bagi 2. 2x ditambah 4y kecil sama dengan 9. Nah, ini dapat pertidaksamaan yang kedua. Nah, kalau misalkan ini kita misalkan karena bilangannya itu enggak ada yang menghasilkan negatif, berarti kita misalkan x-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan y-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti kita dapat 4 pertidaksamaan. Nah, ini model matematikanya nih, ada 4 nih, ya kan? Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, oke, lanjut. Wah, ternyata masih ada contoh soal yang keempatnya, ini yang terakhir ya. Biaya produksi satu buah payung jenis A. Oke, langsung aja. Misalkan subjeknya udah ketemu nih, payung jenis A. Berarti kita ganti ke variabel. Terus sama payung jenis B kita ganti Y. Oke, tulis di sini tabel X sama Y. Terus kita cari sini adanya apa? Biaya. Oke, kita tulis biaya 20.000 sama 30.000. Terus apalagi adanya nih? Oh, untuk membuat payung A dengan jumlah tidak kurang dari 40 buah. Oh, berarti jumlah produksinya tidak kurang dari 40 buah, berarti tidak kurang berarti dia lebih kecil. Ya, tidak kurang dari 40 berarti dia lebih kecil. Terus sedangkan banyaknya payung jenis B yang akan diproduksi minimal adalah 50 buah. Nah, kalau minimal itu tandanya kan minimal itu kan paling sedikit 50, berarti dia tandanya lebih besar sama dengan 50. Terus sedangkan jumlah maksimal kedua payung tersebut, jumlah maksimal adalah 100 buah. Maksimal berarti ini tidak bisa lebih dari 100. Nah, tandanya maka pakainya yang ini nih. Lebih kecil sama dengan 100. Oke, kita masuk langsung sama caranya. Kalau yang biaya, oh di sini kita tidak pakai biaya karena di soal itu untuk model matematika biayanya itu nanti kita belakangin, atau juga bisa kita cari. Nah, kita lihat di jumlah produksinya dulu nih yang lebih utama. Tinggal kita kali. Ini caranya tidak dikali karena ini jumlah produksinya itu udah termaksud dari hasilnya. Nah, makanya kita sebut kita X-nya di sini kita tulis lebih kecil dari 40. Terus Y-nya itu lebih besar sama dengan 50. Nah, di sini kan ada jumlah maksimal produksi kedua payung tersebut adalah 100 buah. Berarti di X ditambah Y. Berarti barang payung A sama barang payung B ditambah. Terus tidak lebih dari 100. Nah, berarti kita memiliki 3 buah. Nih, 3 buah pertidaksamaan. Untuk biaya juga bisa dicari sih. 20.000 X ditambah 30.000 Y. Nah, ini kan karena untuk ini yang ini. Nah, ini kan karena untuk biaya itu belum ada jumlah biayanya, baru nanti kita cari. Nah, itu maksud dari nanti untuk pembelajaran berikutnya, itu mencari nilai optimum dari soal program linear. Oke, nah kita lihat. Nah, ini model matematikanya ada 3. Oke. Wah, sudah habis nih. Cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.